Saking bobroknya sistem ketenagakerjaan kita, gaji setara UMR kini justru dianggap sebagai pencapaian. Padahal secara definisi, UMR atau kini lebih tepat disebut UMP atau UMK ya, adalah batas minimum untuk menjamin kelayakan hidup dasar pekerja, bukan standar hidup layak ya. Tuh, dengerin dulu itu. Data menunjukkan di banyak daerah Indonesia tahun 2025 UMP berkisar antara 2 juta hingga 5 juta. Namun Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rata-rata pengeluaran bulanan masyarakat perkotaan bisa mencapai lebih dari 4 juta sampai 6 juta untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transport, tempat tinggal dan lain-lainnya. Artinya, bahkan dengan gaji minimum resmi UMR, banyak pekerja masih hidup di bawah tekanan ekonomi. Lebih ironisnya lagi, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menetapkan bahwa perhitungan UMP ya, pada dasarnya itu dari inflasi pertumbuhan ekonomi, bukan sepenuhnya pada kebutuhan real pekerja. Akibatnya kenaikan UMR tiap tahun seringkali hanya berkisar 3-5%, sementara harga kebutuhan pokok seperti beras, biaya rumah, listrik, BBM, pulsa atau apa kan bakalan naik. Ketimpangan ini membuat daya beli pekerja stagnan, segitu-segitu aja, bahkan menurun secara real. Di sisi lain, survei menunjukkan sebagai besar pekerjaan Indonesia masih menerima upah di bawah standar minimum. Emang masih banyak sih perusahaan-perusahaan nakal yang ya masih di bawah UMR ya atau UMP. Data ini dari berbagai laporan tenaga kerjaan menyebut sekitar 30-40% pekerja informal dan sebagian pekerja formal tidak benar-benar mendapatkan UMR loh ya. Penegakan hukum yang lemah membuat banyak perusahaan lolos dari sanksi. Gue tuh makan mikir masih banyak sih kayak gitu. Sementara pekerja tidak punya posisi tawar yang kuat untuk menuntut haknya. Kritik terbesar patut diarahkan pada pemerintah yang seolah puas dengan angka statistik tanpa memastikan implementasi di lapangan. Regulasi ini dibuat tetapi pengawasan minim. Alih-alih memperkuat perlindungan buruh, beberapa kebijakan justru dianggap mempermudah aksesibilitas ketenagakerjaan. Terus para tenaga kerja yang berujung pada ketidakpastian upah dan status kerjanya. Ini memperparah kondisi di mana minimum berubah menjadi maksimum. Yang diharapkan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka UMR akan kehilangan maknanya sebagai jaring pengaman sosial. Pemerintah perlu mengevaluasi formula penetapan upah, memperketat pengawasan, dan memastikan standar hidup layak benar-benar tercapai. Karena jika gaji minimum aja udah dianggap prestasi, itu bukan keberhasilan, itu tanda bahwa sistemnya sedang bermasalah. Tuh, dengerin ya.